Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Dibuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, jahe, beras, kencur, sereh, dan lainnya. Sayangnya, kini jamu sudah jarang dijumpai di kalangan masyarakat. Eksistensinya menurun seiring dengan munculnya produk minuman kekinian yang lebih digemari. Para penjual jamu pun kian susah untuk ditemui. Namun di balik semua itu, seorang perempuan parubaya masih bertahan untuk berjualan jamu. Bude Marni namanya, seorang penjajah jamu keliling yang sudah berjualan sejak tahun 1980. Dari dulu sampai sekarang, beliau masih menggunakan bakul jamu gendong dan berjalan kaki untuk menjajakan jamunya. Berbeda dengan kebanyakan penjajah jamu yang sekarang kini sudah menggunakan sepeda atau motor untuk berjualan. Namanya Bu Marni, umurnya 56. Saya mulai umur 25, ada 30-an. Beras kencur, banyak asam, sirih, kunyit tawar, sama jamu pahit. Seperti kebanyakan hal yang bersifat tradisional, saat ini konsumen jamu pun mayoritas adalah orang tua. Bude Marni menjadi bakul jamu di waktu pagi dan petang. Ketika mentari masih terlelap, beliau sudah bergelut dengan rempah-rempah di dapurnya. Azan subuh berkumandang. Bude Marni selesai meracik jamu istimewanya dan bersiap untuk bertemu dengan pelanggannya yang masih setia. Jamu, Bu. Senyum pelanggan menyambut, dituangkannya racikan istimewa itu. Tak hanya membawa jamu, Bude Marni pun menyiapkan bubur sumsum untuk pelanggannya yang ingin sarapan pagi. Dari rumah yang satu, beliau melanjutkan ke rumah-rumah berikutnya hingga tak ada jamu tersisa di bakulnya. Kemudian, Bude Marni kembali ke rumah menyimpan energi untuk menjajakan jamu saat petang. Eksistensi jamu seakan pudar termakan waktu. Kalangan muda tak lagi menggemari jamu. Alasannya karena rasanya yang pahit dan kemasan yang tidak menarik. Pak Agus, minum jamunya sih udah dari tahun berapa? Dari 14 gue udah sering minum jamu. Iya, kesininya emang agak kurang, cuman emang udah agak enak gitu badannya. Jadi sering kali guys, nggak terlalu rutin. Kadang seminggu sekali saya minum, badan saya merasa nyaman, enak gitu. Iya. Kalau dari muda sih enggak. Seperak umur kesini aja, punya anak saya 3 tuh. Nah, seperak punya anak 3 aja tuh saya. Iya, baru mulai kesininya. Karena kerjanya capek gitu, jadi sering minum jamu. Nah, minum jamu itu rasanya ada enaknya gitu. Jadi rasa setiap minggu 2 kali sekali minum gitu. Iya, biar cepat sukses yang jualan jamunya, biar berkah, sehat selalu. Yang berjualan itu ya ikut saya, biar sehat, biar dapat rezekinya, biar usahanya gampang gitu. Iya. Kebiasaan masyarakat Indonesia mengkonsumsi jamu untuk berbagai macam kebutuhan membuat banyak perusahaan yang kini mulai melakukan modernisasi pada jamu. Acaraki contohnya, kafe jamu modern dengan tagline The Art of Jamu yang berada di salah satu mal daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oke, jadi Acaraki itu sendiri dulu itu ada namanya Prasasti Mandawapura. Ya, di zaman dahulu itu ada Prasasti Mandawapura. Nah, prasasti tersebut adalah memuat tentang list-list profesi di zaman dahulu. Nah, salah satunya itu Acaraki. Nah, di situ dijelaskan bahwa Acaraki tersebut adalah gelar untuk peracik jamu. Seperti itu. Jadi bahasa modernnya di kopi itu ada barista. Nah, di jamu itu ada Acaraki, seperti itu ya.
Ya, jadi logonya itu terinspirasi dari zaman dahulu, proses pembuatan jamu pada saat zaman dahulu, yaitu dengan masih ditumbuk. Ya, seperti itu. Seakan paham dengan keinginan kaum muda, acara Ki mencoba meracik jamu modern yang disukai generasi muda kini. Dengan menu-menu yang tidak hanya menarik secara visual, namun juga rasanya yang tak kalah enak dari minuman kekinian yang ramai digemari. Oke, jadi ini sejalan dengan visi misi kita ya. Salah satunya visi misi kita adalah kita ingin merevitalisasi jamu itu sendiri gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ingin jamu ini dikemas dengan sesuatu yang baru, yang lebih bagus dan lebih bisa diterima di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita ingin budaya meminum jamu ini lebih luas lagi, seperti itu. Nah, kita ingin menjadikan jamu itu sebagai lifestyle di masyarakat kita, seperti itu. Maksudnya sekarang kan lagi zaman-zamannya nih orang nongkrong di kafe buat minum kopi. Betul. Gitu. Nah, itu gimana sih Pak biar bisa menyamaratakan dengan itu gitu Pak? Oke, sebenarnya kita nggak ingin menyamaratakan ya, tapi kita lebih ingin membuat sesuatu yang baru, seperti itu. Karena jamu itu kan salah satu warisan nenek moyang kita ya, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita kembangkan, seperti itu. Nah, makanya acara Ki itu hadir untuk lebih melengkapi hal tersebut, seperti itu. New Wave itu salah satu kategori menu kita. Jadi kategori menu kita ada dua, yaitu specialty atau jamu original. Yang kedua adalah jamu New Wave atau kita biasa nyebut fusion, seperti itu di masyarakat. Nah, sebenarnya New Wave itu kita kemas sedemikian rupa supaya anak-anak muda bisa tertarik dengan jamu tersebut. Kalau untuk yang jamu serbuk ya atau jamu powder, kita ada pasarkan di marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang golden sparkling yang kita udah kalengkan, nah itu kita ada di Alfamart, Indomart, kemudian di Modern Trade juga ada, seperti Sogo Food Hall, kemudian All Fresh, seperti itu sudah ada semua. Dengan konsep tampilan kafe yang modern dan pembuatannya yang mirip dengan pembuatan kopi, seringkali banyak muda-mudi yang menganggap acara Ki adalah sebuah coffee shop. Oke, kalau itu banyak sih gitu, banyak sih memang, apalagi terutama di Ion Mall Tanjung Barat ya, karena di Ion Mall Tanjung Barat sebenarnya kan Starbucks ya. Nah, dia pikir kan, oh kopi gitu kan. Nah, tapi setelah kita jelaskan bahwa kita tuh bukan kopi, kita tuh jamu, tapi kita olah jamu tersebut dengan alat-alat yang biasa digunakan untuk memproses kopi, seperti itu. Oke, kalau dari sisi usia sih anak muda juga banyak, kemudian orang tua juga ada gitu kan. Ya, tapi memang kita masih ya di usia 30 ke atas mungkin ya, seperti itu. Oh banyak, terutama di kawasan kota tua ya, di kawasan kota tua gitu cukup banyak anak muda-muda gitu kan. Bahkan kita cukup happy juga bahwa anak muda bisa menerima jamu yang kita kemas seperti ini gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mereka berminat untuk workshop jamu, kemudian mengikuti kelas jamu, kemudian seminar-seminar seperti itu, dan kita cukup happy dengan hal itu. Indonesia terkenal akan rempahnya yang melimpah. Setiap daerah mempunyai jenis rempahnya sendiri. Memanfaatkan hasil petani lokal, acara Ki memilih menggunakan bahan dasar rempah lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita memang udah bekerja sama petani lokal, kita ada perkebunannya atau persawahannya itu di daerah Cinagara. Cinagara itu perbatasan antara Sukabumi sama Bogor. Nah, dari situ juga kita ada ambil di daerah Wonogiri atau Kulon Progo untuk bahan-bahan kita kayak seperti kencur gitu atau jahe, itu kita sebagian dari daerah Jawa kebanyakan. Nah, kalau untuk beras sendiri ini kita beras organik dari Lampung. Kalau hibiscus sama bunga telang ini masih di daerah Jakarta juga banyak sih. Kita memang benar-benar bekerja sama petani lokal supaya mereka masih mau menanam rempah-rempah biar nggak punah.
Halo, perkenalkan nama aku Nafta, boleh dipanggil saya. Nama saya Muhammad Kevin Islam Syahputra. Namanya Restu. Tahu jamu nggak nih kak? Tahu dong, jamu adalah minuman khas Indonesia, yaitu minuman herbal yang biasanya juga terbuat dari bahan-bahan tradisional. Contohnya kayak ada jahe dan kunyit. Tahu, jamu itu menurut aku minuman yang berkhasiat sih, minuman sehat lah ya. Tahu? Yang saya tahu jamu tuh kayak minuman tradisional gitu. Kita punya varian jamu, ada golden sparkling, sama ada kunyit asem. Hal itu ya. Kita punya golden sparkling nih kak, kakak boleh cobain. Nah, yang untuk golden sparkling ini menurut kakak gimana nih kak? Enak juga, tapi untuk rasa jamunya sih kurang ya. Jadi kayak rasa minuman-minuman modern kayak sekarang aja sih. Terus ada soda-sodanya juga. Gimana kak menurut kakak? Kalau yang ketiga ini menurut aku rasanya ada pahit-pahitnya tapi berasa sodanya gitu, kayak minuman-minuman zaman sekarang gitu. Nah, gimana kak rasanya kak? Kalau ini jamunya baru pertama kali ngerasain sih, rasanya jadi beda banget sama jamu-jamu sebelumnya. Nah, menurut kakak perbandingannya apa nih kak? Perbandingannya sih yang kerasa di saya sih yang signifikan itu dari rasanya sendiri ya. Kalau dari jamu yang tradisional kan rasa si bahan-bahan yang tradisional kayak dari kunyitnya, dari beras kencurnya tuh kerasa banget. Kalau misalnya dari yang jamu modern tuh rasa dari si jamunya sendiri tuh kurang berasa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk jamu yang modern lebih kerasa ke bahan-bahan yang lainnya kali ya, mungkin jadi si bahan jamu yang tradisionalnya kurang berasa. Saya lebih suka yang ini sih, beras kencur tadi. Ya menurut aku tanggapannya minuman jamu itu sehat ya, mau yang modern mau yang Tradisional. itu sama-sama enak dan sama-sama berkhasiat sih buat tubuh kita, menjaga imun ya. Meskipun jamu tampaknya mulai ditinggalkan, namun berkat adanya ide segar dan inovasi dari kalangan muda yang ingin mengembalikan eksistensi jamu, membawa harapan baru untuk kelestarian jamu selanjutnya. Harapan kita sebenarnya kita pengen generasi-generasi muda ini yang pertama itu mengenal jamu terlebih dahulu gitu, mengenal tentang jamu, kemudian setelah mengenal harapan kita mereka akan tergerak bagaimana melestarikan jamu ini, yaitu salah satunya ya dengan mencari tahu, dengan mengkonsumsi jamu itu sendiri, seperti itu. Kalau harapan saya tentang bisnis ini ya, kita berharap bisnis ini lebih berkembang, seperti itu. Lebih berkembang dengan cara kita membuka di beberapa tempat yang lain lagi, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan banyak anak muda yang melipir ke kopi-kopi atau sebagainya, ya sebenarnya itu menjadi tantangan kita untuk kedepannya, seperti itu.